Aman tuh lahiran anak kedua. Alhamdulillah gue dari IVM dan gue biaya lahiran benar-benar full dari sosmed gitu. Alhamdulillah. Sebetulnya kelas editing video master itu didesain untuk orang-orang yang udah punya komputer ataupun laptop. Sejujurnya Andi. Nah jadi Andi ikut kelas gua. Total kemarin berapa lu dapetan project dari CA Freelance? Dari CA Freelance doang ya. Di luar itu soalnya gue ada lagi. Oke. Iya. Gue padahal bener-bener pakai HP, bener-bener pakai HP doang. Dulu gue bener-bener wah panas-panasan, markir, sampai sekarang ini gue ibaratnya jadi sales itu dihina orang gitu. Andi Nafisa. Halo Bang tuh, Yuda. salaman dulu. Oke. Guys. Oke, ini teman-teman kenalin, ini Andi Nafisa. Dia adalah salah satu anak CA. Ya mungkin lu kenalin sendiri lah nih sama teman-teman. Perkenalkan gue Andi Nafisa Rifai, gue lahir dari Jakarta dan gue bisa dibilang orang yang karyawan swasta lah di salah satu perusahaan smartphone gitu. Oke, nomor KTP, nomor asuransi nggak kalian? Jadi kayak udah menerka-nerka pengen menyebutkan nomor induk apa gitu. Oke Andi. Nah, ini Andi ini kenapa guna podcast karena alhamdulillah ya salah satu anak IGHEK juga ya, anak kelasnya Bang Ogut dan ikut kelas gue juga, alhamdulillah nih lagi kencang-kencangnya nih guys ya kan, proyekan. Gue pengen nanya ke belakang sebentar Cindy, sebelum lu masuk ke dunia digital kreator ya, entah itu lu ngonten, sekarang followers lu berapa sih? Followers masih 3.000-an lah. 3.000 yang konten, terus masuk ke dunia freelance. Jadi Andi ini paling sering banget dapetin job guys gitu ya. Sering masuk, sebelum masuk sini lu tuh dulu ngapain sebelumnya? Lu kuliah kah atau background keluarga lu tuh kayak gimana sebelumnya? Oke. Dari awal sebenarnya gue cuman biasalah kayak almarhum bokap itu dulu seorang satpam. Dan dia berhasil sampai ngebiayain gue sampai lulus SMK aja. SMK lu ngambil apa? Multimedia. Oke, terus? Oke, terus setelah itu karena gue nggak betah yang lihat kayak di rumah aja atau gimana gitu kan, males gitu kan, rebahan aja. Jadi akhirnya tuh gue nyari kerjaan di salah satu tempat warnet dan dulu gue jadi penjaga warnet di sana. Oke, lu jaga warnet itu berarti lulus SMK lu jaga warnet nggak? Iya. Kenapa lu gak nyari kerja yang biasa kan anak SMK kan pasti multimedia ke arahnya kameramen, videografer. Kenapa gak langsung ke situ? Kenapa jaga warnet? Oke, karena gue sebenarnya tuh pengen ke sana, cuman banyak yang gue lihat lowongan itu rata-rata S1, harus S1 atau minimal D3. Nah, gue udah nyoba untuk ngelamar ke sana, cuman emang nggak ada yang lolos gitu, nggak di interview aja nggak gitu. Jadi emang gak ada yang manggil? Nggak ada yang manggil satupun gitu. Oke, setelah jaga warnet, tapi lu sekarang udah nikah? Udah, alhamdulillah udah punya 2 anak. Oke, itu setelah jaga warnet akhirnya langsung nikah apa gimana ceritanya? Enggak, jadi setelah jaga warnet gue kurang lebih 3 bulanan jaga warnet, dan di situ bokap almarhum udah sakit-sakitan. Oke, terus? Dan bokap akhirnya di PHK dari kerjaan karena di waktu sebelum di PHK dia sakit itu karena dibikin sama temennya. Oh ya, adalah hal-hal kayak gitu mungkin di Jakarta ini kayak terdengar aneh gitu, tapi hal-hal seperti itu sebenarnya masih ada gitu. Itu udah lama banget, kurang lebih sekitar tahun 2010 lah. Oke, itu terus akhirnya lu berapa bersaudara? Gue cuma anak tunggal. Oh, lu satu-satunya? Satu-satunya. Oke, berarti sekarang lu tinggal lu sama nyokap lu? Iya. Nah, itu terus nyokap lu kerja? Waktu gue masih di warnet itu nyokap enggak, cuma dagang pulsa aja. Oh, punya kayak konter kecil-kecilan? Iya, konter depan rumah aja udah gitu. Sampai sekarang masih ada? Masih ada sampai sekarang. Oke. Nah, akhirnya setelah jaga warnet, terus gimana? Lu apakah sampai sekarang kan udah pindah ke sini nih? Nah, sebelum pindah ke digital creator nih, ngerjain kerjaan freelance gitu-gitu, sebelumnya ngapain lagi nih setelah jaga warnet? Oke, jadi pas jaga warnet itu gue tadinya kan sekalian itu tuh di tempat situ ada tempat kayak parkir. Gue tadinya karena pendapatan yang sekiranya kurang, makanya tuh gue nyoba pengen parkir juga di sana, cuman gak dibolehin. Udah kamu fokus aja di jaga warnet gitu. Oke. Nah setelah itu karena apa? Karena bokap udah sakit-sakitan, butuh biaya juga gitu kan. Alhasil ya udahlah, gue fokusin di warnet, dan itu kan dapat lebihnya itu dari kayak ngeprint, terus kayak daftarin anak sekolah, kayak gitu kan gue juga daftarin gitu. Nah itu punya dari sampingan di sana. Nah selang berikutnya kayak pas udah bener-bener denger bokap sakitnya parah, ya udah akhirnya gue mutusin untuk
gak kerja, jadi ngerawat dulu gitu. Oke, kan. enggak taruh. Berarti lu jaga Nggak warnet gaji ngapain. lu berapa? 1,5 1,5 per bulan. Itu per bulan. ada tambahan kalau misalkan dia ngeprint dan lain-lain. Iya, ada tambahan kayak Buat lu? ngeprint. Iya buat gua. Oh baik juga berarti yang punya warnet dikasih tambahan. Nah, Tambahan. terus setelah itu lu ngurusin bokap dong berarti. Berarti lu nggak kerja lagi. Enggak. Nah setelah ngurusin bokap berapa lama sampai akhirnya gimana? Iya, jadi ngurusin bokap, akhirnya gua lepas dari warnet, udah nggak kerja lagi, dan di situ ya udah tuh gua nggak tahu mau ngapain, udahlah akhirnya gua jagain dulu, udah gua putus kerja dari warnet, udah resign, gitu kan, gua nganggur di rumah karena nyokap juga bingung kan, ini dapat duit dari mana nih, sedangkan harus bayar kontrakan, harus makan juga. Lu rumah gitu. masih kontrak? Rumah masih ngontrak. Jadi keluarga lu belum punya rumah nih? Belum, tadinya ada cuman itu kan ya warisan lah gitu kan, cuman jadi ya harus dibagi namanya saudara Akhirnya tapi sekarang lu nggak punya rumah sampai hari ini? sampai hari Oke, terus Oke, terus setelah itu akhirnya emak gue kerja di warteg, kayak warteg gitu. Oke. Dan perharinya itu bisa dibilang 25.000 gajinya Bayarannya dibayarnya. ya, oke. Cuman dapat makan lah gitu. Tuh bisa dibilang tuh sehari udah makannya pas emak gue bawa doang. Oke. Sehari sekali ya. Keadaannya berarti bokap udah meninggal. Iya, Oke, itu pas bokap meninggal berarti lu tinggal berdua sama nyokap. benar. Nah, kira gimana ceritanya lu bisa nikah, Di? Oke. Jadi setelah pas gua mau bokap udah meninggal, nyokap kerja di sana, nyokap kerja di warteg ya. Gua akhirnya coba-coba ngelamar sebagai OB, official Office boy. official boy. Office boy. Official boy. Oke. Terus office boy. Oke. Terus gua nggak kuat karena sehari itu gua nggak kuat karena di sana tuh benar-benar dikerjain banget. Itu di mana kerjanya? Itu di daerah Kelapa Gading sananya. Oh, bukan di daerah rumah lu di Cilincing. Bukan, Oke, terus Karena gue di sana itu suruh nyapu lapangan. nyapu lapangan. Iya, jadi suruh bersihin tuh kayak ada daun-daun itu gue harus bersihin. Ditambah lagi gue dikasih kayak kerjaan tuh itu jadi pernah di sana itu kayak lagi pembangunan. Bekas batu-batunya yang jatuh itu, gue disuruh buang-buangin. Wah gila itu gue di sana nggak kuat banget. Akhirnya resign. Iya, akhirnya sehari aja tuh gue langsung tepar, pas pulang tuh kayak udah badan sakit banget gitu. Oke, Akhirnya nah ini yang cerita lu ini agak menarik nih guys. Andi tuh sempat jadi tukang parkir. Itu parkir tuh gimana maksudnya, Pak? Iya, jadi gue udah bingung banget ya. Di situ posisi gue nggak ada duit buat ngelamar kerja juga nggak ada gitu. Sedangkan nyokap harus bayar kontrakan, makan. Ya udah. Kontrakan rumah lu berapa sebulan? 800.000. Oke, 800.000. Nah, di situ gue bingung. Wah, gimana nih caranya supaya gue tetap dapat duit juga nih buat ngelamar kerja. Akhirnya gue jadi tukang parkir yang kalau misal lo tahu Cilincing ya, itu dia kayak ada kontainer, terus ada mobil pribadi mau nyebrang, itu gue parkir kayak gitu. Jadi Oh, gue di pertigaan gitu. Iya, pertigaan. Jadi gue stopin kontainernya supaya mobil ininya tuh lewat dulu, mobil pribadi. Itu kadang ngasih, kadang enggak. Gitu kan. Itu kurang lebih gue sejam tuh 2 jam lah, pokoknya 20.000. 20.000-an. 20.000-an. Itu udah pure bersih buat lu ya? Bagi 2 sama temen gue. Kenapa bagi 2? Iya, karena kalau gue jaganya berdua sama dia gitu. Oh, pokoknya dia dapat, lu dapat bagi 2. Bagi 2, sedapatnya berapa bagi 2. Nah itu gantian gitu. Oke, setelah ini gimana nih? Terus habis setelah jadi tukang parkir, kumpul duit nih, terus nikah? Apa gimana? Enggak, jadi gue tadinya nggak dilarang, gue nggak dibolehin parkir di sana. Akhirnya gue cobalah yang ini dulu lah sementara dia. Gue pindah untuk parkir di kayak tempat pecel lele. Di sana gue sambil parkir, terus kayak ngumpulin dulu. Gue sambil lihat kayak temen gue kerja di mana sih pada ya, yang ngeliat-ngeliatnya. Akhirnya ada satu temen yang salah satu kerja di perusahaan gitu, perusahaan smartphone. Gue nanya ke dia, akhirnya gue kerja sebagai SPB. Oke. SPB di situ. Oke. Terus kerja sebagai SPB sampai sekarang Baji masih jadi SPB? Alhamdulillah udah naik jadi atasnya. Apa tuh? Ya semacam sales gitu. Jadi sales yang benar-benar ngehandle semua toko yang di area yang dipegang sama handle promotor SPB ini gitu. Nah, sampai sekarang berarti udah naik jabatan di perusahaan tersebut. Iya. Oke. Terus apa penyebabnya lu masuk ke digital creator? Maksudnya gue kayak ikut kelasnya Bang Ogut gitu. Apakah gaji lu sekarang lumayan gede akhirnya bisa ikut kelas? Oh enggak. Jadi gini, dalam pas gua jadi SPB itu gua naik kayak sales, terus trainer, terus kayak
ada golden trainer cuman sebentar gitu kan. Akhirnya gue di-resign-kan karena ada satu yang mungkin gue nggak bisa sebutin itu kenapa. Jadi bahaya juga ya. Jadi gue nggak mau sebutin. Dan itu di sana gue mutusin buat kerja sama teman gue. Oke. Kerja sama teman gue. Akhirnya gue bisa ngelihat ada kelas yang wah gila ini kayaknya passion gue nih. Yang lu butuhin lah. Yang gue butuhin sebagai content creator. Nah di sana gue ngeliat Bang Ogut ya. Yang pertama kali gue ngeliat Instagram hack. Ya udah gue kumpulin dulu. Gue resign dari tempat kerja teman gue. Akhirnya gue coba join di Instagram hack. Oke, gitu. belajar lo di situ untuk jadi content creator. Kenapa awalnya mutusin pengen jadi content creator nih? Karena gue dari pas SMP itu gue udah mulai YouTube. Tapi nggak berhasil. Tapi nggak berhasil. Jadi guanya itu emang nggak ngelanjutin. Karena gue di sana waktu itu tahun 2011 apa kalau nggak salah deh. Gue masuk YouTube itu udah zamannya YouTube langsung monet tuh. Oke. Langsung monet. Nggak pakai 4.000 jam. Nggak pakai 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber nggak pakai. Nah pas gue lihat lumayan nih ada 14.000 gitu kan. Oke. Di AdSense. Cuman ya udahlah biarin lah nggak gue ambil dulu kah. Nah ya udah tuh gue nggak nganjutin karena gue posisinya kerja itu waktu itu laptop gue masih laptop IBM deh kalau nggak salah itu yang kecil banget. Gue tahu. RAM-nya 512. Gue pernah pakai. Itu gue waktu itu ngasih tahu tutorial tentang belajar Photoshop dan udah nggak lanjut lagi gitu. Oke, akhirnya lu mau coba lagi untuk masuk ke situ. Iya. Oke, Andi tuh juga bisa dibilang di sosmed masih belum grow-grow banget sosmed Andi ya. Wah belum. Cuman ada satu hal yang gue senang banget dari Andi tuh orangnya nggak pernah patah semangat gitu, apapun dilakuin. Kayak gue ada kelas gue gitu ya, belajar untuk jadi freelance, dia emang bisa ngedit gitu ya. Sebetulnya kelas editing video master itu didesain untuk orang-orang yang udah punya komputer ataupun laptop. Sejujurnya Andi. Terus tapi di sana tuh nggak cuma belajar tentang materi editing di Premiere, After Effects, belajar kamera juga. Tapi yang paling gue share dari situ yang paling dalam itu lebih ke arah gimana sih caranya kalau lu bisa ngedit video itu lu bisa dapetin klien. Benar. Ngasilin uang. Nah jadi Andi ikut kelas gue, dia pelajarin itunya dan total kemarin berapa lu dapetin project dari CA Freelance? Dari CA Freelance doang ya. Di luar itu soalnya gue ada lagi. Oke. Iya. Jadi pertama kali gue waktu pas join, ya itu gue bingung tuh. Wah, alhamdulillah nih gue masih bisa join EVM. Gue belajar, gue padahal bener-bener pakai HP, bener-bener pakai HP doang. Itu gue ngedit di Light Motion. Alight Motion ya. Alik Motion dibilangnya. Alik Motion, CapCut, VN, pokoknya gue ngedit di sana dah. Nah, kebetulan tiba-tiba ada yang DM gue. Bang, kira-kira bisa nggak nih? Itu sebelum ada CA Freelance ya. Oke. Itu sebelum ada CA, Bang kira-kira bisa nggak ngeditin gini? Bisa. Ada dua klien. Dan itu alhamdulillah dapat 2 juta gue dari 2 klien itu kan. Oke. Yang waktu itu chat gue Bang nih dealingnya gimana? Ya itu yang pertama kali. Berapa, gitu bener. Ya? Gue bingung tuh. Ya udah akhirnya gue belajar di IVM. Gue lihat caranya kayak gini, gitu kan. Ya udah akhirnya mereka deal. Dua-duanya itu, 2 klien itu deal. Padahal itu gue bisa dibilang followers masih 1.000. Masih 1.000. Gue kaget dong. Terus. Makanya gue bingung. Gue ya udahlah, gue coba tanya Bang Yuda, Bang ini gimana. Akhirnya gue ya udah lu coba kayak gini. Dan gue langsung kaget banget. Itu pertama kalinya gue. Wah gila ini bener gak sih anjir gitu kan. Ini tuh kayak bener-bener kayak hobi gue gitu, dibayar gitu. Itu gue gila. Seneng banget ya. Itu pertama kalinya berarti lu dapet job juga? Itu pertama kalinya, klien pertama. Dan gue langsung nanya lu kan. Ya udah akhirnya selang ada CA Freelance. Jujur ya IVM itu bisa dibilang gak tanpa sengaja itu ngerubah hidup gue yang bisa dibilang tuh yang biasa aja gitu kan. Karena gue kan kerja cuma ngandelin kayak gaji dari perusahaan gitu kan. Tapi dengan adanya IVM ini yang CA Freelance, gue justru malah ngerasa wah gila ini kalau misalnya orang-orang belum tahu tentang materinya ini IVM ini, wah sayang banget gitu kan. Apalagi di materi IVM itu bisa benar dikemas bagus lah. Itu dan gampang dipahamin. Meskipun gue nggak belajar Premiere di sana gitu, gue cuma belajar klien, color grading, udah itu aja yang gue pelajarin gitu kan. Fundamentalnya kayak pelajarin di sana. Berarti cara bikin quotation gitu lu pelajarin semua dong. Iya. Udah bisa bikin quotation sekarang. Quotation tuh
Itu yang biasa invoice buat, ya. invoice Iya, kayak gitu buat klien. Cuman gue belum di sana dulu karena gue hanya ibaratnya masih biasa lah gitu kan. Okay. Cuman kalau misalnya untuk kayak bikin voice gue nanti dulu lah gitu. Tapi udah ada kok semua. Tapi udah ada, iya. Oke. Itu. Nanti gue pengen nanya tentang kerjaan lu sih sebenarnya ke dalam lagi tentang kerja lu di smartphone nih. Gaji lu tuh berarti cukup berarti buat hari-hari? Enggak, keadaan rumah lu tuh gimana sih sebenarnya, kayak apakah lu harus nanggung kontrakan atau istri apa anak bagaimana, gue nggak? Ya untuk dibilang gaji ya dicukup-cukupin sebenarnya gitu kan. Soalnya apa kalau misalnya dibilang nggak cukup ya gimana ya? Ntar guanya kayak nggak bersyukur gitu kan. Cuman ya udahlah, selagi gua bisa cukup-cukupin ya sebisa mungkin gua usahain gitu kan. Dan pas di kayak freelance ini gua ngerasa wah gila, ini gua bisa lebih dari cukup kalau misalnya gua nerusin tekunin seriusin gue bisa gitu, jadi apa yang gue mau gitu kan. Oke. Terus lu kerja di daerah rumah lu juga berarti dong? Iya. Oh nggak jauh ya? Nggak jauh. Dan lu tinggal masih ngontrak sama orang tua. Jadi lu bukan ngontrak sama bini lu berdua? Bukan. Berarti lu harus tinggal sama orang tua? Benar. Kenapa? Biasanya orang nikah biasanya tinggal sendiri nih. Iya, karena emang terkendala di biaya gue. Pertama biaya, yang kedua gue juga sebenarnya nggak bisa ninggalin nyokap karena posisinya tuh nyokap benar-benar sendiri di sana. Terus juga fisiknya juga udah nggak kayak dulu gitu kan. Udah mulai ya kadang adalah sakit, cuman mudah-mudahan ya sehat terus lah gitu nyokap gue kan. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan sehat terus. Nah terus gue nggak tahu ya, cuman gue juga tinggal sama mertua sih gitu kan. Cuman kan gue jarang di rumah nih, gue kerja mulu di sini. Ya namanya di rumah tangga tuh menurut gua satu rumah itu satu atap tuh cuma ada satu kepala keluarga, karena biasanya kalau itu kan pasti nggak ada aja gitu kan. Iya, karena keluarga lu ya keluarga lu, keluarga dia gitu kan. Cuman nah itu gimana, di lu aman-aman aja selama ini? Ya bisa dibilang aman sih ya, aman-aman aja. Cuman ada lah gitu problem yang mungkin nggak bisa gua jelasin gitu kan. Itu yang karena gini bang, bikin suka mental gue tuh kadang suka keganggu, kadang emosi gue nggak terkontrol, kadang juga gimana ya, gue mau ngejelasin juga agak bingung ya, karena susah lah belain istri atau belain nyokap gitu ya. Itu kan tetap sih pasti ya namanya lelaki mau nggak mau surganya di ibu ya kan. Jadi ya ada dua pilihan yang sulit gitu kan di sana gitu. Jadi ya gue sebisa mungkin untuk nenangin suasana di rumah sana. Oke. Terus bini lu kerja? Bini gue nggak kerja. Berarti di rumah aja sama di rumah nyokap. aja. Oke. Anak udah 2 sekarang? Anak udah 2. Aman tuh lahiran anak kedua? Alhamdulillah gue dari IVM. Alhamdulillah IVM ini bisa dibilang luar biasa lah buat gue dan buat keluarga gue juga luar biasa banget. Dan gue biaya lahiran benar-benar full dari sosmed. Gitu. Alhamdulillah. Berarti emang bergaji lu tuh bener gak usah ditabung ya? Masa lu gak usah nabung sih? Enggak. Biaya keperluan itu bisa dibilang mahal. Belum sekarang ini benar-benar apa-apa naik. Lu bensin ditanggung dong pasti kalau mondar-mandir sama kantor? Ditanggung ya, cuman ya tetap lah nggak cukup gitu kalau untuk bensin. Makanya kalau bisa dibilang bensin nggak cukup atau enggak, ya dicukup-cukupin gitu. Jadi nggak terlalu banyak yang bisa gue handle gitu, gue cover. Paling ya sekiranya emang gue kerjaan nggak terlalu begitu sulit, ya gue kunjungan yang daerah kira-kira deket lah. Oke, lu tuh kerja dari jam 9 sampai jam 5 apa gimana? Gue dari jam 10 sampai jam 8. Tergantung, kalau sales itu fleksibel. Kadang bisa sampai malam jam 11, jam 10. Ini dan sih guys yang gue heran dari Andi tuh dia dikasih deadline gila-gilaan, gue ngetes dia gitu, kelar-kelar aja gitu. Terus lu tidurnya kapan gitu, kadang-kadang jam 2 gue telepon masih diangkat. Iya. Yang terakhir ya, terakhir itu bener-bener luar biasa, ngetes badan gue banget ya. Itu gue terima kasih juga. Minta cepet nih. Klien minta cepet. Yeah. Kedua, waduh gila, gue kerja juga, gue ngedit juga. Itu gue waktu itu pertama kalinya gue kerja sampai jam 10 malam. Gue lanjut pulang jam 11, setengah 11 deh. Istirahat dulu gue kurang lebih setengah jam, makan. Jam 11 gue ngedit, sampai jam 3 itu baru kelar 1 video. Dan gue ditargetin dalam jangka yang waktu deket 11 video. Lu bayangin gimana caranya gue harus Tapi kelar. Kelar deh. Itu yang gue, wah anjir, gue gila, pengalaman yang luar biasa banget, ngedit 11 video
kelar gitu. Lu boleh totalin nggak nih dikit-dikit aja nih dari project-project yang dulu dapat nih. Lu berarti keluar duit tuh sekitar 397 sampai 397 lah ya, ikut EVM sama IG Hack. Nah, terus total yang dulu dapat berapa nih dari semuanya nih? Kalau gua rincin secara sampai akhir, kurang lebih 7 juta dari CA freelance, di luar itu 2 juta, jadi kurang lebih 9 juta. 9 juta. Keluarin biaya ikut join kelas Instagram, ya 397 ya itu ya Instagram. Akhirnya jadi kenal sama gua, akhirnya ikut kelas gua, akhirnya belajar, akhirnya gila sih guys, alhamdulillah banget gitu ya. Terus nih, lu lagi fokus konten, fokus jadi freelance nih. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman di luar sana yang lagi fokus freelance? Tapi jujur ya, gue tersentuh juga sih guys. Pada waktu itu gue pernah nanya, boleh ceritain dong lu kayak gimana sih gitu kan. Andi bilang dia jadi tukang parkir, itu gue kaget banget sih. Iya, gue jadi tukang parkir. Gue kalau ngeliat kemarin, sedih banget gue. Pas pertama kali lu nanya, lu backgroundnya gimana? Wah, di situ gue nangis bener bang. Karena gue, yang liat gue yang sekarang gimana ya? Gue tuh bener-bener kayak kagum gitu sama diri gue sendiri gitu kan. Alhamdulillah. Kayak gimana ya? Aduh, gue nangis beneran. Gue nangis beneran. Kayak apa ya? Gue ngerasa, wah gue nggak nyangka gitu. Gue ketemu lu, ketemu Bang Ogut gitu kan, yang bener-bener kayak ngebuat gue tuh, gue yakin nih masa depan gue sebentar lagi gitu loh. Dulu gue bener-bener, wah panas-panasan gitu kan. Markir. Sampai sekarang ini gue ibaratnya jadi sales itu dihina orang gitu. Wah gila, dihina orang, terus dibikin kayak anjir, gue bener gak sih kerja kayak gini gitu kan. Dimaki-maki, bener-bener kayak dan keluarga semua bergantungnya sama lu. Iya, bergantung sama gue, karena gue tulang punggung gitu kan di sana. Gue bener-bener kayak, wah masa sih hidup gue kayak gini gitu kan. Gue nggak sih nggak ada perubahan gitu kan di hidup gue gitu kan. Dan gue ngerasa ada nggak sih masa depan gitu. Bisa nggak sih gue sukses? Gue pernah mikir kayak gitu loh. Gue bisa nggak sih sukses sebenarnya? Pas gue ikut IGEK itu gue bener-bener kayak anjir, gue nangis kan. Terus Jadi kayak apa? Gue punya masa depan nggak sih sebenarnya gitu. Gue udah sempet nyerah kata gue di situ kan. Mana gue punya impian tapi nggak pernah tercapai gitu kan. Multimedia, gue pengen jadi editor gitu. Dulu bapak gue pengen gue tuh jadi anak IT. Dulu bapak gue almarhum. Karena dulu IT tuh gajinya gede gitu kan. Cuman nggak ada jurusan IT, gue nggak masuk di sana gitu. Akhirnya gue masuk swasta, itu kan. Ya udah, swasta yang berhubungan sama komputer apa gitu. Gue tadinya sama sekali nggak kepikiran multimedia, nggak kepikiran. Karena ya udahlah apa aja gitu, gue komputer seneng kok, gitu kan. Akhirnya gue belajar di sana multimedia, gue nggak tahu nih multimedia apaan. Gue ngajarin bikin iklan layanan masyarakat, gue bikin aplikasi. Wah gila, gue bener-bener di sana tuh nggak ngerti ini apaan semua gitu. Udah semua sekarang udah lewatin, udah lari ke sini gitu. Benar. Dari istri lu sendiri gimana nih lihat lu sekarang nih? Bisa dibilang seneng banget gitu kan. Akhirnya justru dia berharap gue tuh bisa sama dia terus di rumah gitu, kerja di rumah. Gue berharap, kata gue, doain aja suatu saat gue bisa kayak gitu kan. Yang penting gue nggak putus-putus untuk ngebahagiain keluarga dengan gue sendiri yang di sana gitu, yang ngebiayain semuanya gitu kan. Oke. Tapi emang ya pahit, gue liat ke belakang mau pahit nih. Gue liat belakang juga pahit, cuman alhamdulillah sih guys. Ini juga salah satu CM. Lu pernah bertanya-tanya nggak sih ini, kayak dari sekian ribu orang yang ada di IVM, dari sekian ribu orang yang ada di IGEK, lu pernah bertanya nggak sih kayak kenapa Bang Ogut liatnya lu, kenapa gue liatnya lu gitu? Iya itu sih yang gue tanya-tanya gitu, kenapa gue yang di support gitu banyak gitu, yang kenapa lebih bisa gitu dari gue, kenapa nggak yang lain gitu? Kenapa lu yang dibimbing? Iya, kenapa gue yang dibimbing? Itu yang pertama. Yang kedua, inget gak lu waktu gue pertama kali DM lu tuh gue masih, wah ini dia orang enak gak ya, asik gak ya? Gue pertama kali DM lu tuh gue pengen, ini lu ada gue bang gitu, gue bisa lo ngedit video lu gitu, gue bisa lo kayak jadi editor lu gitu. Gue di situ pas nge-DM lu tuh gue mikir, anjir gue kapan ya kayak bisa kayak Bang Yuda gitu ya, kerja di rumah, ngedit video. Gue udah mikir situ, gue DM lu kan. Akhirnya gue itu sebelum join IG Hack kalau nggak salah deh. Oke. Gue DM lu,
enak ya bang jadi lu ya bang gitu kan. Gue pernah itu kalau nggak salah. Lu jawab enak yang makan sate gitu. Kalau itu pernah tuh. Bukan kata gue, enak lah kerja kayak lu lah gitu kan. Maksudnya jadi editor di rumah sama keluarga itu enak banget. Yeah. Itu yang bikin gue sih ya kan. Jadi gini sini sebenarnya semua tuh gak ada yang tahu. Jadi ini pesan buat anak-anak CA juga, buat orang di luar sana. Lu kalau ngerjain apapun semangatnya pokoknya udah. Kalau ditanya bang gimana cara gini cari, gue cuma bisa jawab semangat di. Kenapa? Kalau dibalikin lagi ke belakang, Yuda Rizky siapa lulusan D3 broadcasting? Apakah Yuda bisa ngomong depan kamera? Apakah Yuda itu bisa ngedit video dalam-dalam? Apakah si Yuda ini bisa membuat sebuah bisnis, sebuah ekosistem? Gak bisa jawabannya. Tapi kalau gue ngomong gak bisa, itu jadi gak bisa. Iya. Jadi kalau gue bilang bisa pokoknya, ntar kasih gue waktu belajar. Facebook ads, mana pernah gue megang email marketing, mana ngerti gitu. Nah dia tuh kayak gitu guys karakternya. Jadi gue lihat anak-anak CA kalau ada yang semangat gitu, pasti gue secara langsung mentorin. Bukan gue mencari profit, gue pernah minta bagian dari gue dapet project. Ya udah gitu, ya udah. Ambil ini ada project kan, kalau misalkan ada project video pasti bagi kayak potong yang dia ngedit. Maksud gue kalau dari Andi misalkan buat profit sendiri, dapat proyekan di luar sana, terus gue minta bagian, gue nggak pernah. Kalau dia dapat sendiri ya udah gitu. Kalau dari proyekan dari gue itu di IVM pun dijelasin kita ada bagian buat saya freelance gitu kan. Benar. Ya itu sih sebenarnya gue cukup senang lihat lu sekarang, alhamdulillah. Dulu lu kayak gimana itu gue pas baca di Jogja main kayak lihat Andi gitu kan, kayak apalagi sekarang udah dikasih project beronongan gitu, Andi bisa kerjain cepet tuh senang banget. Dan ya udah kira mungkin kalau Andi gak kepegang mudah-mudahan ntar anak-anak IVM yang lain bisa bantuin handle lu juga nih ya. Iya. Lu tuh sempat dapat klien bulanan juga kan, tapi cut ya akhirnya. Iya itu yang kemarin. Berapa tuh dapatnya Andi? Yang satu doang itu. Ya, sebulan kan itu? Iya sebulan 3 juta. Mantap. Sebulan 3 juta. Hampir sama kayak gaji gue di. Itu kalau lanjut terus saya seandainya itu mungkin ntar gue yang bikin sistemnya lah ya, biar klien itu bisa gue lock 3 atau 6 bulan ke depan. Jadi biar anak-anak yang editing juga bisa ngerasain. Benar. Oke Di, kasih pesan-pesan buat anak-anak IVM atau mungkin anak-anak CA yang lain buat semangat atau gimana? Oke. Pesan dari gue sih jangan pernah bilang lu tuh kayak nggak bisa, apa-apa nggak bisa. Benar kata tadi Bang Yuda. Terus aja gitu lu bikin karya, lu ngedit, lu berusaha belajar, semangat. Yang penting lu tuh nggak ada niatan buat nyerah gitu. Karena kita nggak tahu gitu kan kedepannya kita tuh jadi apa gitu. Siapa tahu nanti lu yang akan dipilih untuk kedepannya, siapa tahu jadi editornya Bang Yuda atau misalnya dari Bang Ogut gitu kan. Atau rezeki lu beda, mungkinnya nggak mungkin jadi editor, misalnya jadi editor Bang Ogut atau Bang Yuda, tapi lu bisa ada cara lain gitu. Allah ngasih rezeki itu beda-beda tiap orang gitu. Jadi ya semangat aja buat kalian, karena gue berasal dari orang yang sederhana atau cukup lah, nggak mampu, tapi gue bisa ngebiayain sendirian keluarga gue gitu kan. Dan gue cuma bermodalkan HP, nanggung nyokap sama istri sama anak dua guys. Ya doa gue intinya gue pasti doa yang terbaik buat Andi guys ya. Semoga lu bisa, alhamdulillah mungkin bisa beli rumah ke depannya, bisa jadi nggak usah ngontrak. Itu ya udah, itu doa yang terbaik ya. So buat teman-teman CA, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya.